Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang standar penilaian pendidikan. Ini adalah bagian kedua dari konsep dasar evaluasi atau penilaian. Yang dimaksud dengan standar penilaian, di sini dijelaskan bahwa standar penilaian pendidikan adalah suatu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi standar ini digunakan sebagai ukuran ya. Jadi setiap satuan pendidikan itu biar tidak tumpang tindih kriterianya atau standarnya, maka dibuat standarisasi. Jadi batasannya untuk SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Nah, ini menjadi penting dalam pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian terkait dengan ruang lingkup standarisasi penilaian, jadi penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini mencakup penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Jadi evaluasi itu bisa dilaksanakan oleh pendidik, bisa dilaksanakan oleh pihak sekolah, bisa dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Ya. Tentu ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalau penilaian hasil belajar oleh pendidik biasanya kan dilakukan setiap selesai satu materi ya. Sedangkan untuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bisa dilakukan tiap semester ya. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah bisa dilakukan setiap akhir dari satuan pendidikan, sering kita kenal dengan ujian nasional atau dulu EPTA, EPTANAS dan seterusnya itu. Kemudian, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah memiliki aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, walaupun mata pelajarannya bahasa Arab, tidak hanya pengetahuan saja tentang bahasa, penguasaan tentang bahasa Arab, tapi di sana ada 3 aspek yang harus juga dinilai, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka nanti kita akan pelajari bagaimana model bentuk tes ya. Bentuk tes, bentuk penilaian, sehingga dari ketiga aspek ini dapat terevaluasi. Jadi maksud dengan penilaian sikap ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk memberikan informasi secara deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Bagaimana amanah dari pendidikan kan tidak hanya untuk transfer ke knowledge ya, pengetahuan saja, tapi juga perbaiki daripada sikap ya. Memiliki sifat sikap tanggung jawab ya, misalnya jujur, kemudian bisa berkomunikasi dengan temannya dan seterusnya, itu juga harus dikembangkan nanti bentuk penilaian untuk menilai sikap. Yang berikutnya adalah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ini dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Kemudian terkait dengan tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi proses ya, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Jadi evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh seorang guru itu diantara tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kemajuan belajar siswa.
Dari itu kemudian ketika diperoleh sebuah hasil evaluasi, maka guru akan melakukan satu putusan. Apabila misalnya hasil dari evaluasi menunjukkan kemampuan siswa masih rendah misalnya, maka guru akan mencari masalah yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Apakah metodenya, apakah medianya, apakah materinya, dan seterusnya. Ini kemudian selalu dilakukan oleh guru dalam setiap materi, karena mungkin karakteristiknya setiap materi kalau dalam bahasa Arab ya, berarti setiap maharoh mungkin berbeda, sehingga hasil evaluasi ini digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran seperti apa. Yang berikutnya, yakni penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh sekolah. Ini bertujuan untuk melihat pencapaian standar kompetensi lulusan. Ya, ini biasanya dilakukan saat semesteran ya. Semesteran ini ini dilakukan oleh satuan pendidikan ya, untuk melihat bahwa setiap siswa ini sudah mencapai standar kelulusan. Maka di raport ya itu kan ada SKL-nya ya. Lulusnya, kalau nggak lulus maka dia tidak lulus. Namun kenyataannya beberapa temuan yang ada di lapangan, kadang nilai yang tidak sampai ke SKL kemudian guru dituntut bagaimana siswa ini dapat ke SKL, sehingga nilai di raport itu misalnya minimum 70, minimum ya standar lulus ya, kemudian dibuat 70 yang misalnya belum lulus dan seterusnya ini. Nah ini harapannya ke depan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau memang tidak lulus ya harus diupayakan sedemungkin oleh pendidik, oleh guru, bagaimana siswa yang belum dalam proses belajar belum mencapai SKL, diupayakan sampai akhir semester nanti dia mencapai daripada SKL. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi secara nasional. Ya. Ini biasanya dilakukan akhir daripada tingkat satuan pendidikan, ya, atau kita kenal dengan ujian nasional. Kemudian tentang prinsip penilaian. Jadi ada beberapa prinsip, diantaranya sahih, objektif, adil, terpadu. Sahih artinya berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur, kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kemudian adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta berbeda latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender misalnya. Kemudian terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka artinya berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan. Kemudian sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan dan mutable, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Jadi prinsip-prinsip ini harus dipahami oleh seorang guru atau evaluator dalam mengembangkan ya, mulai dari perencanaan ya, mengembangkan perencanaan, melaksanakan sampai nanti mengevaluasi daripada evaluasi itu sendiri. Ya. Sehingga hasil dari penilaian atau evaluasi ini memang benar-benar mencerminkan daripada yang diukur atau yang dinilai ini siswa, dan ini secara objektif, adil, terpadu, kemudian sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya pada khalayak umum ya, maupun yang berkepentingan. Kemudian bentuk penilaian tadi dijelaskan bahwa dalam penilaian kan ada penilaian pengetahuan, sikap, ya, ada 3 aspek. Nah,
dalam bentuk penilaian ini, penilaian hasil belajar oleh pendidik, ya, oleh guru, dalam ini dapat dilakukan dalam bentuk ulangan, ulangan mingguan, harian, setiap pertemuan dikasih ulangan, atau setiap materi selesai sub materi atau subbab materi dikasih ulangan. Kemudian kalau terkait dengan sikap, misalnya melalui pengamatan, penugasan, portofolio, ya, atau juga bentuk lain yang bisa digunakan untuk menilai daripada hasil belajar yang mencakup 3 aspek tadi. Nah, kemudian penilaian hasil belajar oleh pendidik ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian setelah itu, setelah diketahui, kemudian guru memperbaiki proses pembelajaran, kemudian dan selanjutnya guru menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan penilaian kelas. Jadi antara penilaian yang dilakukan oleh guru dalam harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan itu adalah satu evaluasi yang berkesinambungan. Kemudian pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik ini diatur lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait, artinya bahwa hasil penilaian oleh pendidik, ya, pemanfaatannya seperti apa ini sudah diatur dalam SK, ya, surat keputusan menteri, ya. Yang berikutnya, ya, ini penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, oleh pihak sekolah, ya, dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah, biasanya di semester atau di akhir tahun kenaikan kelas, atau di akhir satuan tingkatan pendidikan atau kenaikan jenjang pendidikan. Nah, ini untuk menentukan apakah siswa ini mencapai standar kelulusan atau tidak. Kemudian sekolah juga kemudian digunakan untuk mengevaluasi, ya, bagaimana kemudian apa inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan yang dilakukan di situ, mutu guru, sehingga SKL yang dicapai oleh siswa di sekolah situ itu lebih meningkat lagi. Kalau misalnya masih banyak siswanya yang belum mencapai SKL, maka bagaimana sekolah harus membuat satu inovasi untuk meningkatkan capaian, ya, daripada pembelajaran siswa, yang kemudian siswa dapat mencapai SKL yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau bentuk lain yang diperlukan, ya. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini biasanya dalam bentuk ujian nasional, ya, dilakukan di akhir. Walaupun kemarin ada satu wacana yang UN dihapuskan, ya, UN dihapuskan, dan saya baca informasi bukan kemudian tanpa ada alat evaluasi kembali, apalagi yang untuk mengganti UN. Dan satu wacana lagi katanya UN bukan dihapuskan secara keseluruhan, tapi dipindahkan. UN dilaksanakan di tengah satuan pendidikan, misalnya berarti di kelas SD kelas 4, SMP kelas 2, SMA kelas kelas 2, sehingga dari hasil evaluasi di tengah satuan pendidikan ini, kemudian pihak sekolah maupun guru maupun pemerintah itu dapat memetakan capaian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh sekolah, dan oleh guru pendidik, sehingga nanti di akhir satuan pendidikan itu di kelas 6, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA atau MA ini mencapai standar kelulusan yang diharapkan. Kemudian terkait dengan mekanisme penilaian, jadi dalam melaksanakan satu penilaian itu dimulai dari perencanaan, ya, buat rancangan, kemudian laksanakan, kemudian hasil dari itu juga perlu dievaluasi. Nah, perancangan penilaian ini biasanya sudah tertuang dalam
RPP ini kemudian dikembangkan berdasarkan silabus. Sedangkan penilaiannya dari 3 aspek itu seperti apa, nanti kita akan bahas dalam bentuk-bentuknya ya. Ada bentuk tes, portofolio, penugasan, dan seterusnya itu. Nah, kemudian mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Kalau tadi mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik, ya, oleh seorang guru, berangkat dari rancangan RPP, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kriteria pelaksanaan. Nah, sekarang mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, oleh sekolah, pihak sekolah. Yang pertama, pihak sekolah harus menentukan dulu kriteria ketuntutan minimal atau KKM yang hendak dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini mencakup semua aspek ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagaimana yang tertuang dalam laporan evaluasi ya, atau raport ya. Ini kan tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya nilai 90, tapi sekarang kan ada juga laporan sikapnya seperti apa, keterampilan seperti apa. Kemudian penilaian pada akhir jenjang pendidikan ya, SD ke SMP, SMP ke SMA, ini melalui ujian sekolah atau madrasah, selain juga ada ujian nasional. Kemudian hasil laporan penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat. Jadi tidak hanya guru yang menentukan, tapi di sana meliputi ada wali kelas, ada guru dan kepala dan seterusnya. Kemudian kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme ini diatur oleh satuan pendidikan yang diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait ya, tingkat satuan dasar atau menengah yang berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Kemudian mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini biasanya dilakukan melalui UN tadi ya. Penyelenggaraan UN ini dilakukan oleh yang kita sebut dengan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Ini bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Kemudian hasil daripada penilaian nasional ini atau UN kemudian disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN, bagaimana teman-teman sudah terima dulu ya. Kemudian hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran secara umum ya, secara keseluruhan, karena ini UN itu kan dilakukan di akhir jenjang pendidikan. Kemudian selanjutnya hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Jadi kan ketika teman-teman masuk ke perguruan tinggi, ini kan juga harus menyertakan nilai ya, nilai kelulusan dari SMA atau MA pun saat SMP ketika mengikuti. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan ya saat seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, ini juga perlu dievaluasi ya, sebagaimana tadi ada pertanyaan di e-learning bahwa bagaimana apakah UN itu menggambarkan keseluruhan dari kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik ya. Tadi disebutkan di e-learning ya. Kemudian terkait dengan prosedur penilaian, tadi disebutkan ada penilaian dari sikap aspek, ada penilaian dari sikap keterampilan, dan juga penilaian dari sikap pengetahuan. Tentu ini nanti ada modelnya masing-masing, ada kriterianya masing-masing. Nanti kita juga belajar tentang kriteria taksonomi Bloom ya. Nanti kita pelajari itu pada pertemuan berikutnya. Kemudian adapun prosedur penilaian ini sebagaimana tadi
bila kita bahas dalam mekanisme penilaian ya. Dalam prosedur ini juga mengacu pada mekanisme yang telah dibuat tadi. Kalau dalam sikap berarti ya melalui pengamatan, nanti ada buku tugas harian misalnya untuk mencatat perilaku peserta didik, kemudian mendeskripsikan perilaku peserta dalam laporan penilaian atau rapor di akhir semester. Kalau dari aspek keterampilan misalnya nanti mulai dari menyusun perencanaan penilaian, kemudian mengembangkan instrumen. Jadi sebelum membuat soal itu harus dibuat dulu instrumen penilaiannya, kemudian melaksanakan penilaian. Setelah dilaksanakan penilaian, kemudian memperoleh hasil penilaian yang dikerjakan oleh siswa, kemudian kita manfaatkan bagaimana hasil belajar ini kita olah kemudian menjadi satu evaluasi bagi guru ya, untuk menilai bahwa bagaimana proses belajar yang dilakukan. Nah, kemudian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan tadi menekan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian, berikut pedoman penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen. Dan nanti kita akan juga belajar tentang validitas. Jadi soal yang dibuat itu harus valid ya, ada tadi kriterianya ya, sahih ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena kalau misalnya soal itu tidak diukur validitasnya atau dicek validitasnya dan reliabilitasnya, maka tidak pernah ngerti bahwa soal ini untuk siswa ini misalnya sudah tepat atau belum. Maksudnya bisa jadi soal itu terlalu mudah atau bisa jadi soal itu terlalu sulit sehingga hasil dari evaluasi tidak dapat menggambarkan daripada kompetensi siswa yang dinilai. Begitu kiranya terkait dengan materi kita pada pertemuan ini tentang standar penilaian. Jadi saat kita mengembangkan satu alat evaluasi baik tes maupun non tes, kita harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan melalui melalui silabus, kurikulum, RPP, kemudian prosedur, mekanisme, dan prinsip-prinsipnya tadi harus kita perhatikan. Itu berikutnya kita diskusikan melalui e-learning ya. Silakan tanyakan hal-hal yang belum teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.